Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-11, yaitu tentang topik kombinatorial. Apa-apa saja yang akan kita bahas di topik kombinatorial ini? Di sini kita akan membahas tentang kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, permutasi, kombinasi, permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum, dan juga teorema binomial. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Sebuah kata sandi atau password panjangnya 6-8 karakter. Nah, karakter ini boleh berupa huruf atau angka. Nah, lalu pertanyaannya adalah, ada berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat kita buat dari 6-8 karakter ini. Kita bisa membuat misalkan A, B, C, D, E, F, A, 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 D, E, ini, dan seterusnya. Ini akan tentu saja banyak sekali kemungkinannya. Banyak kemungkinan, tetapi kita harus tahu ada berapa kemungkinan. Tidak hanya ya sebagai orang yang ahli ya dalam bidang matematika, kita tidak bisa mengatakan banyak. Kita harus dapat mengatakan yang lebih spesifik. Jadi berapa jumlahnya? Seperti itu. Nah, untuk dapat menjawab dari pertanyaan yang ini, maka kita butuh mengetahui tentang topik kombinatorial ini. Jadi kombinatorial itu adalah cabang matematika untuk menghitung atau counting jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi kita tidak perlu mengenumerasi atau menyebutkan kemungkinannya apa saja, tetapi yang penting adalah kita dapat menghitung jumlahnya ada berapa. Nah, contoh-contoh persoalan kombinatorial. Nomor PIN kartu ATM bank adalah 6 angka. Berapa jumlah PIN yang dapat dibuat? Nah, ini berapa jumlah kemungkinan PIN yang dapat dibuat dari 6 angka di sini. Lalu contoh selanjutnya adalah kode buku sebuah perpustakaan terdiri dari 2 huruf dan diikuti 4 angka. Ada berapa jumlah buku maksimal yang dapat dikodekan dengan cara pengkodean seperti ini? Nah, lalu berapa banyak cara untuk membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang yang dipilih dari 100 anggota DPR jika ketua DPR harus termasuk di dalamnya? Nah, ini adalah beberapa contoh persoalan kombinatorial, di mana untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, teman-teman harus menguasai topik kombinatorial ini. Nah, untuk memahami topik kombinatorial, teman-teman harus mengetahui yang dinamakan kaidah dasar menghitung, di mana di sini terdapat 2 kaidah dasar menghitung, yaitu kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Di sini kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Misalkan teman-teman melakukan 2 kali percobaan, di mana setiap percobaan, misalkan di sini percobaan 1 itu menghasilkan P hasil, kemudian percobaan 2 itu menghasilkan Q hasil. Nah, kuncinya di sini, untuk kaidah perkalian teman-teman menggunakan istilah dan. Jadi dan ini erat kaitannya dengan kaidah perkalian. Percobaan 1 dan percobaan 2, maka berapa hasilnya? Nah, itu bisa teman-teman lakukan kaidah perkalian di sini, yaitu P dikalikan dengan Q. Nah, untuk kaidah penjumlahan, itu identik dengan kata atau. Seperti tadi ya, misalkan teman-teman melakukan 2 kali percobaan, di mana percobaan pertama menghasilkan P hasil, dan percobaan kedua menghasilkan Q hasil percobaannya, maka percobaan 1 atau percobaan 2 ini menggunakan pertambahan di sini, menggunakan kaidah penjumlahan, sehingga percobaan 1 atau percobaan 2 itu adalah P ditambah Q hasil.
Nah, sebagai contoh, Ketua Angkatan Informatika 2010 hanya ada satu orang. Ya, ketua itu hanya ada satu orang, bisa pria atau wanita. Tidak bias gender. Nah, jumlah pria ada 65 dan jumlah wanita itu ada 15. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Nah, di sini teman-teman perhatikan ada kata kunci atau, pria atau wanita. Hanya ada satu orang. Maka, untuk memilih seorang pria itu ada 65 cara. Ada 65 kemungkinan orang yang bisa menjadi ketuanya. Ini untuk pria. Sedangkan wanita ini ada 15 orang yang yang bisa menjadi ketua. Nah, dalam artian ketika pria atau wanita, berarti berapa banyak cara memilih ketua angkatan dalam kondisi ini, maka dapat kita jawab 65 ditambah 15 yaitu 80 cara. Oke, selanjutnya adalah contoh kedua. Ini contohnya masih berkaitan dengan contoh yang pertama. Dua orang perwakilan Informatika 2010 mendatangi Bapak Rektor untuk protes kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, wakil yang dipilih itu adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Nah, kita ketahui yang tadi ya dari sebelumnya, ada 65 orang pria dan 15 orang wanita. Ini masih berkaitan dengan contoh yang pertama ini. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak cara untuk memilih dua orang wakil tersebut dengan kondisi yang ini? Satu orang pria dan satu orang wanita. Maka, untuk penyelesaiannya terdapat 975 cara. Ini didapatkan yaitu pertama memilih satu orang pria ada 65 dan satu orang wanita. Berarti dan 15 kemungkinan di sini. Karena kita menggunakan dan ini identik dengan kaidah perkalian. Sehingga kita dapatkan 65 dikali 15. Sama dengan 975 cara. Nah, untuk kasus yang sebelumnya, itu hanya ada dua percobaan. Nah, di sini kita bisa melakukan perluasan kaidah dasar menghitung untuk n kali percobaan. Nah, misalkan ada n kali percobaan ya, lebih dari 2 di sini misalkan, masing-masing dengan PI hasil. Nah, untuk kaidah perkalian atau rule of product, ini bisa didapatkan dengan mengkalikan seluruh percobaan yang ada. Misalkan P1 dikali P2 dikali P3 dan seterusnya sampai dikali Pn sebanyak n percobaan. Nah, untuk kaidah penjumlahan itu sama seperti ini ya, yaitu P1 tapi di sini dengan tanda tambah. P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 sampai Pn hasil. Ingat n di sini adalah jumlah percobaannya. Nah, ini adalah perluasan kaidah dasar menghitung yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Bit biner, ya, setiap bit biner itu hanya ada dua kemungkinan nilainya, yaitu kalau tidak 0, pastinya 1. Nah, berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string adalah 5 bit, yang A ya, yang B, panjang string adalah 1 bit atau bisa disebut sebagai 1 byte. Ya, ingat ya, 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, penyelesaiannya, di sini ada 5 bit, berarti ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana tiap-tiap digit itu ada 2 kemungkinan, yaitu kalau tidak nilainya 0, yaitu nilainya 1. Maka di sini dapat kita lakukan 2, yaitu 2 kemungkinan di digit pertama, 2 kemungkinan di digit kedua, dikalikan 2 kemungkinan di digit ketiga, dikalikan dengan 2 kemungkinan di digit keempat, dan 2 kemungkinan di digit kelima. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ini bisa ditulis 2 pangkat 5 ya, yaitu sama dengan 32 buah. Bagaimana untuk yang panjang stringnya 8 bit atau 1 byte? Maka
Penyelesaiannya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sampai 2-nya ada 8 atau 2 pangkat 8 kemungkinan. Nah, maka 2 pangkat 8 ini sama dengan 256 buah. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, ada berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999, di mana termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri, yang semua angkanya berbeda. Jadi antara bilangan ini dan bilangan ini di mana digit-digitnya ini semua angkanya berbeda. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa kita tulis di sini antara 1000 dan 9999 itu ada 4 digit. Nah, kita alokasikan 4 digit. Ada digit untuk satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, keywordnya di sini adalah ganjil, bilangan ganjil. Ketika kita berbicara tentang bilangan ganjil, maka angka satuannya di sini, ini haruslah angka yang sifatnya ganjil. Yang nilainya ganjil, yaitu yang memungkinkan adalah angka satuannya ini adalah 1, 3, 4, 7, dan 9. Sehingga untuk pada bagian satuan, di sini ada 5 kemungkinan angka. Kalau tidak 1, ya 3. Kalau tidak 3, ya 5 ya, maaf di sini 5, 1, 3, 5, 7, 9. Ini akan saya ubah. Kalau tidak 3 ya 5, kalau tidak 5 ya 7, kalau tidak 7 ya 9. Nah, ini untuk satuan. Lalu kemudian kita ke ribuan yang ada di sini. Kita ketahui angkanya dari 1000 sampai 9000. Sampai 9999. Berarti untuk angka yang ribuan ini ada 1 sampai 9, yaitu ada 9 kemungkinan. Tetapi ingat di sini, semua angkanya berbeda. Jadi karena satu angka sudah digunakan untuk satuan, maka yang seharusnya di sini ada 9 kemungkinan, ini 9 dikurang 1. Karena satu angka sudah digunakan di sini. Sehingga 9 dikurang 1 ada 8 kemungkinan untuk posisi ribuan di sini. Lalu selanjutnya kita beralih ke ratusan. Untuk ratusan ini bisa 0 sampai 9, berarti ada 10 kemungkinan. Tetapi 2 digit sudah digunakan untuk satuan dan ribuan. Berarti 10 dikurang 2 bersisa 8 kemungkinan untuk posisi untuk posisi ratusan di sini. Lalu selanjutnya yang puluhan, di sini nilainya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga ada 10 kemungkinan. Tetapi 3 digit sudah digunakan untuk satuan, ribuan, dan ratusan sehingga tersisa 10 dikurang 3 yaitu 7 kemungkinan angka untuk posisi puluhan. Jadinya, banyak bilangan ganjil seluruhnya dapat kita hitung menggunakan kaidah perkalian ya, yaitu 5 dikali 8, 5 kemungkinan dikali 8 kemungkinan, dikali 8 kemungkinan untuk ratusan di sini, dan dikali 7 kemungkinan untuk puluhan. Kita dapatkan hasilnya adalah 2240 buah kemungkinan angka yang memenuhi persoalan yang ada di sini. Lalu kemudian masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya ya, tapi di sini skenarionya boleh ada angka yang berulang. Jadi masih tetap sama ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri. Di mana boleh ada angka yang berulang. Nah, di sini tentu saja penyelesaiannya agak sedikit berbeda karena memang kasusnya berbeda. Jadi beda kasus, beda penyelesaian. Tapi di sini ada kemiripan ya, di mana kita perhatikan untuk posisi satuan ini masih tetap 5 kemungkinan angka. Ini juga akan saya ubah ya. Ini seharusnya kemungkinannya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, yang berbeda ada di posisi ribuan, ratusan, dan puluhan. Untuk posisi ribuan, di sini 1 sampai 9 berarti ada 9 kemungkinan. Karena di sini dibilang tidak boleh ada yang berulang, ya, tidak dikatakan bahwa tidak boleh ada yang berulang. Nah, tapi di sini adalah boleh ada angka yang berulang, maka
kemungkinan di posisi ribuan di sini yaitu tetap 9 kemungkinan angka. Nah, untuk posisi ratusan di sini ada dari 0 sampai 9 sehingga ada 10 kemungkinan angka. Ini tidak kita kurangkan dengan yang satuan dan ribuan ya, karena di sini boleh ada angka yang berulang. Jadi, untuk posisi ratusan ini ada 10 kemungkinan angka. Begitu pula dengan posisi puluhan. Ini juga sama, ada 10 kemungkinan angka. Sehingga banyaknya bilangan ganjil untuk memenuhi kasus yang di sini adalah 5 dikali 9 dikali 10 dikali 10. Sehingga kita dapatkan 4.500 buah kemungkinan. Seperti itu. Oke, kita perhatikan contoh yang selanjutnya. Kata sandi ya, atau password yang digunakan untuk masuk ke sistem komputer, itu panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter itu boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan. Nah, berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman perlu menghitung terlebih dahulu ada berapa sih sebenarnya jumlah karakter yang bisa kita gunakan. Di sini dikatakan bahwa tiap karakter boleh huruf atau angka. Berarti boleh huruf atau angka, maka kemungkinannya kita bisa menggunakan 26 huruf, yaitu A sampai Z ya. Kenapa 26 huruf? Karena di sini huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Kalau misalkan huruf besar dan huruf kecil ini dibedakan, berarti huruf A besar itu berbeda dengan huruf A kecil ya. Maka untuk hurufnya di sini menggunakan 52 huruf, yaitu dari A besar sampai Z kecil. Tapi di sini karena huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan, maka untuk hurufnya ada 26 huruf. Lalu kemudian bisa juga menggunakan angka, di mana di sini ketika menggunakan angka, maka kita bisa menggunakan 10 jenis karakter angka, yaitu dari 0 sampai 9. Jadi kalau kita hitung karakter yang dimungkinkan, untuk kasus ini ya, jumlah karakter yang dimungkinkan untuk merangkai suatu password itu dapat menggunakan 36 karakter. Nah, lalu selanjutnya, di sini dikatakan sistem komputer atau password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Maka pertama kali, kita hitung terlebih dahulu kata sandi dengan panjang 6 karakter. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita mengalokasikan 6 karakter di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana untuk posisi yang ada di sini, ini bisa diisi angka A, diisi huruf A, bisa B, bisa C, bisa D, sampai bisa angka juga di sini, bisa 0, bisa 9. Nah, maka posisi di sini ada 36 kemungkinan yang bisa kita tulis di sini. Begitu pula yang ada di sini, ini ada 36 kemungkinan juga. Dari A sampai 9. Di sini juga ada 36 karakter, di sini juga sama ada 36 karakter, di sini juga sama 36 karakter, dan di sini juga 36 karakter. Sehingga untuk jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter itu adalah 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36. Atau 36 pangkat 6. Kita dapatkan hasilnya 2 miliar sekian-sekian. Nah, jadi banyak sekali ya dari dengan menggunakan 36 karakter, kita merancang atau membuat password yang panjangnya hanya 6 karakter, itu ada banyak sekali kemungkinan di sini. Lalu ini kalau 6 karakter, bagaimana yang 7 karakter? Yang 7 karakter ini hampir sama ya. Bedanya di sini kita tambahkan lagi karakter yang ketujuh. Di mana karakter ketujuh ini sama. Ada 36 kemungkinan. Dari A sampai 9. Nah, maka di sini bisa kita kalikan 36 kali 36 sampai 36-nya itu ada 7 kali. Sehingga dapat ditulis 36 pangkat 7. Atau 78 miliar sekian-sekian. Nah, jadi untuk 7 karakter itu bisa segini.
banyaknya. Lalu untuk yang 8 karakter, sama seperti yang sebelumnya kita menambahkan 1 digit, di mana di sini ada 36 kemungkinan. Maka dapat kita hitung 36 pangkat 8, yaitu, nah ini 2 triliun. Ya, benar ya? Kalau di sini juta, di sini miliar, ya benar. Di sini 2 triliun sekian-sekian kemungkinan. Mendekati 3 triliun. Nah, karena di sini sistem komputer yang panjangnya 6, kalau hanya dibilang 6 karakter, maka kemungkinannya di sini 2 miliar saja. 2 miliar sekian-sekian saja. Kalau 7 karakter, maka segini. Kalau 8 karakter, segini. Tapi di sini adalah, pertanyaannya adalah password sistem komputer yang panjangnya 6 sampai 8 karakter. Ini berarti 6 atau 7 atau 8 karakter. Jadi di sini menggunakan kaidah penyumlahan. Jadi hasil yang ada di sini menggunakan kaidah penyumlahan nantinya. Jadi karena atau ya, kalau nggak 6 karakter, ya 7 karakter. Kalau nggak 7, ya 8 karakter. Maka jumlah seluruh kata sandi yang memungkinkan ada 2 miliar sekian-sekian, ditambah 78 miliar sekian-sekian, ditambah 2 triliun sekian-sekian. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 2 triliun 901 miliar 650 juta 833.888 buah kemungkinan. Nah, ini adalah jawaban untuk kasus yang di sini. Oke, di sini terdapat beberapa latihan ya. Teman-teman bisa mengerjakan beberapa soal yang ada di sini terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Jadi teman-teman bisa pause terlebih dahulu karena pembahasannya akan ada setelahnya. Jadi teman-teman bisa mencari-cari terlebih dahulu, kemudian mencocokkan dengan jawaban yang ada. Latihan pertama yaitu berapa banyak bilangan genap yang disusun oleh 2 angka. Nah, di sini bisa perhatikan keywordnya adalah bilangan genap ya. Lalu disusun oleh 2 angka. Tidak dikatakan bahwa angka bisa berbeda. Nah, di sini perhatikan. Kemudian soal kedua, berapa banyak bilangan ganjil 2 angka? Nah, dengan setiap angka yang berbeda. Nah, di sini keywordnya adalah bilangan ganjil dan juga setiap angka itu berbeda. Soal ketiga, dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, yaitu dari bilangan bulat positif ya, dari 0 sampai 100.000, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat 1 buah angka 3, 1 buah angka 4, dan 1 buah angka 5. Nah, ada berapa buah kemungkinannya? Lalu kemudian soal yang keempat, tersedia 6 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Ada berapa jumlah susunan 3 huruf? Jika A, tidak ada huruf yang diulang, B, boleh ada huruf yang diulang, C, tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada, dan D, boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Nah, ini beberapa contoh soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah mengerjakannya, teman-teman bisa next. Oke, kita jawab soal yang pertama terlebih dahulu. Berapa banyak bilangan genap yang disusun oleh 2 angka? Nah, perhatikan di sini 2 angka berarti ada 2 karakter. Di mana karakter yang satuan ini harus bilangan genap. Harus bilangan genap yaitu kalau tidak 0, 2, 4, 6, dan 8. Berarti ada 5 kemungkinan untuk satuan. Nah, untuk yang puluhan itu berarti ada 9 kemungkinan ya. Kalau puluhan di sini berarti bisa dari 1 sampai 9. Tidak boleh ada 0 ya. Tidak mungkin ada 0 di sini. Berarti dari 1 sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan.
Sehingga bisa kita dapatkan banyak bilangan genap yang disusun oleh dua angka adalah 9 dikali 5, yaitu 45 bilangan. Lalu untuk soal yang kedua, berapa banyak bilangan ganjil dua angka dengan setiap angka yang berbeda? Nah, bilangan ganjil berarti angka satuannya kalau tidak 1 ya 3, kalau tidak 3 ya 5, kalau tidak 5 ya 7, kalau tidak 7 ya 9. Berarti di posisi satuan ada 5 kemungkinan. Nah, untuk yang posisi puluhan, di sini seharusnya ada 9 kemungkinan, yaitu nilainya bisa 1, 2, sampai dengan 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Tetapi karena di sini setiap angka berbeda, di mana satu angka sudah digunakan di sini ya, maka di sini bersisa 9 dikurang 1, yaitu 8. Maka hasilnya adalah 8 dikali 5, yaitu 40 kemungkinan bilangan yang dapat dibentuk. Oke, kita lanjutkan soal ketiga. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5? Nah, di sini kita perhatikan ya, 100.000 buah bilangan bulat positif pertama. Berarti dimulai dari 0 sampai 99.999 ya sampai 99.999. Nah, berarti di sini bisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5 digit. Nah, kemungkinannya di sini bisa 5 digit. Nah, angka 3 kita tempatkan pertama misalkan. Nah, di sini kita bisa menaruh angka 3 di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Ada 5 cara kita menaruh angka 3. Katakan kita menaruh di salah satu sisi, di salah satu digit, yaitu misalkan yang ada di sini. Sehingga tersisa 4 digit untuk karakter lain. Lalu kemudian kita masukkan angka 4. Nah, di sini kita masukkan angka 4, berarti angka 4 di sini kemungkinannya tersisa 4 posisi. Kalau nggak di sini, kalau nggak di sini, ya di sini. Kita anggap 4 ada di sini. Maka akan bersisa 3 digit lagi. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan angka 5 di posisi yang tersisa, yaitu di sini ada 3 cara. Bisa ditaruh di sini, atau di sini, atau di sini. Katakan kita taruh di sini. Nah, angka 5 sudah kita taruh, bersisa 2 digit. Nah, untuk 2 digit lainnya, ini bisa diisi dengan angka lain. Ingat, 7 angka lain. Kenapa? Karena dari soal, di sini dikatakan bahwa tepat hanya mengandung 1 buah angka 3, 1 buah angka 4, dan 1 buah angka 5. Kalau kita ketahui ya jumlah angka ada 10, karena 3 digit sudah digunakan, maka kemungkinan di sini bersisa 7 cara, yaitu 7 angka yang lain. Begitu pula dengan digit yang terakhir di sini, dapat diisi dengan 7 cara atau 7 angka lain. Sehingga untuk yang kemungkinan 5 digit, ini kita bisa mendapatkan jumlah seluruh bilangannya adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 7, dikali 7, yaitu 2940 kemungkinan. Tapi di sini dari soal kita melihat ya dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama. Berarti nilainya tidak hanya sekedar 5 digit, bisa saja nilainya adalah 4 digit dan juga 3 digit. Nah, untuk yang 4 digit, maka kita alokasikan terlebih dahulu untuk angka 3 di sini. Angka 3 dapat ditempatkan dengan 4 cara. Kita alokasikan salah satu misalkan di sini sehingga bersisa 3. Nah, sisanya ini kita alokasikan angka 4 sehingga angka 4 ada 3 cara. Sisanya tinggal 2 digit. Nah, 2 digit ini kita alokasikan untuk angka 5. Berarti di sini angka 5 bisa 2 cara. Lalu terakhir sisa 1 digit. 1 digit ini akan ditempatkan angka selain 3, 4, dan 5. Yaitu ada 7 cara nanti di sini. Ada 7 cara, yaitu 7 angka lain.
Sehingga untuk kemungkinan 4 digit kita dapatkan jumlah seluruh bilangannya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 7. Ini adalah 168 kemungkinan. Kemudian untuk yang 3 digit, maka kita alokasikan pertama untuk angka 3. Di sini ada 3 kemungkinan ya, 3 cara. Sisa 2 digit di sini, atau 2 cara di sini untuk angka 4. Sisa 1 digit untuk angka 5. Nah, maka di sini jumlah kemungkinan 3 digit bilangan itu adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6 kemungkinan. Nah, sehingga totalnya bisa kita hitung. Jadi di sini berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5, maka bisa 3 digit, bisa 4 digit, atau bisa 5 digit. Karena di sini ada ataunya, maka kita menggunakan kaidah penjumlahan untuk tiap-tiap yang ada di sini. Kita jumlahkan 2940 untuk yang kemungkinan 5 digit. Kita tambahkan dengan 168 untuk kemungkinan 4 digit, dan kita tambahkan 6 untuk yang kemungkinan 3 digit, sehingga totalnya adalah 3114 kemungkinan untuk dapat menjawab pertanyaan 3 di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tersedia 6 huruf A, B, C, D, E, F. Berapa jumlah susunan 3 huruf? Nah, di sini sebagai catatan ya. Dari 6 huruf kita membangun susunan 3 huruf. Jika A, tidak ada huruf yang diulang. B, boleh ada huruf yang diulang. C, tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Dan D, boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Nah, kita jawab yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita membangun atau menyusun 3 huruf dari 6 huruf. Dan yang A adalah tidak ada huruf yang diulang. Berarti tidak ada huruf yang diulang, posisi pertama di sini bisa kemungkinannya 6 karakter. Nah, untuk yang selanjutnya berarti karena 1 sudah digunakan ya, karena kondisinya tidak boleh ada yang berulang, maka yang di sini ada 6 dikurang 1, yaitu 5 karakter. Dan yang di sini, karena tidak boleh berulang, maka ini bisa menggunakan 6 dikurang 2, yaitu 4 karakter. Kita dapatkan kemungkinannya untuk yang A adalah 6 dikali 5 dikali 4, yaitu 120. Untuk yang B boleh ada karakter yang berulang. Berarti di sini bisa kemungkinannya ada 6 karakter, di sini juga bisa 6 karakter, dan di sini bisa 6 karakter. Kita dapatkan 6 dikali 6 dikali 6 atau 6 pangkat 3. Itu sama dengan 216 kemungkinan. Oke, yang C, tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Nah, huruf E harus ada berarti bisa kita alokasikan terlebih dahulu. Posisi huruf E berarti ada 3 kemungkinan. Misalkan kita taruh di sini. Kemudian sisanya untuk karakter lain tetapi tidak boleh ada kata yang berulang. Berarti untuk posisi ini tersisa 5. Karena 1 sudah digunakan di sini. Berarti di sini ada 5 kemungkinan, lalu di sini ada 4 kemungkinan karakter yang bisa digunakan. Nah, kita dapatkan 3 dikali 5 dikali 4 itu sama dengan 60. Lalu selanjutnya, boleh ada huruf yang berulang. Nah, di sini boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Huruf E harus ada seperti yang tadi ya, kita alokasikan terlebih dahulu untuk huruf E di sini. Berarti katakan ada 3 cara ya untuk menempatkan E. Lalu kemudian untuk digit lainnya, karena boleh berulang, maka digit lainnya itu ada 6 kemungkinan, dan yang ya tiap-tiap digit yang lainnya itu ada 6 kemungkinan ya, sehingga di sini kali 6 dan kali 6. Kita dapatkan 3 dikali 6 dikali 6 adalah 108. Ya, ini teman-teman bisa mencocokkan jawaban yang sebelumnya telah teman cari dengan kunci jawaban yang ada di sini.
Oke, selanjutnya untuk melakukan penyelesaian yang berkaitan dengan kombinatorial, kita menggunakan prinsip inklusi eksklusi yang mungkin sebelumnya telah teman-teman pelajari di topik himpunan. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, setiap byte itu disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau 11 ya di sini tepatnya, atau berakhiran dengan 11. Nah, penyelesaiannya kita ketahui bahwa 1 byte itu disusun 8 bit. Di sini bisa kita alokasikan 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan A adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11. Berarti karena dimulai ya, posisi 2 digit pertama ini sudah ada nilainya. Sisa yang ada di sini. Kemudian B, himpunan byte yang diakhiri dengan 11, berarti yang digit yang terakhir sudah diisi ya, 11, sisa 6 digit yang di sini. Kemudian A irisan B itu adalah himpunan yang berawal dan berakhir 11 ya, saling beriris, ingat. Beririsan itu berarti seperti ini, di awal dan di akhir sudah berisi. Jadi kemungkinannya sisa yang ada di sini, sisa 4 digit lagi di sini. Nah, untuk A gabungan U, itu sama dengan himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Nah, untuk mencari jumlah kemungkinan A gabungan U ini, kita bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Nah, di sini kita menghitung terlebih dahulu kardinalitas dari A, B, A irisan B. Di sini diperlukan untuk mendapatkan kardinalitas dari A gabungan B. Nah, untuk yang kardinalitas A, di sini kita perhatikan ya, kemungkinannya ada bersisa 6 karakter. Di tiap karakter ini ada 2 kemungkinan. Berarti 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Kenapa ada 2 kemungkinan? Karena nilainya kalau tidak 0 ya 1. 2 kemungkinan itu saja. Nah, maka di sini karena bersisa 6 digit, maka ada 2 pangkat 6, yaitu 64. Begitu pula dengan B ya. Di sini karena posisinya satu-satunya terakhir, tetapi sama tetap ada 6 digit yang sisa. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64 juga di sini kardinalitas dari B. Nah, untuk A irisan B berarti digit awal dan akhir ini sudah terisi, sisa yang 4 digit lainnya. Nah, berarti di sini A irisan B adalah 2 pangkat 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 16. Nah, dengan persamaan inklusi eksklusi di sini ya, untuk mendapatkan kardinalitas dari A gabungan B, ya, karena di sini yang kita cari adalah himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11, maka dapat kita masukkan saja kardinalitas A gabungan B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 ya, untuk yang ini ditambahkan dengan yang ini dan dikurangkan A irisan B yaitu 2 pangkat 4. Kita dapatkan hasilnya adalah 64 ditambah 64 dikurang 16 yaitu 112. Ini adalah jumlah kemungkinan himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Oke, kita agar lebih memahami tentang kombinatorial, kita masuk ke permutasi. Jadi apa yang dimaksud dengan permutasi? Nah, di sini misalkan kita ada contoh 3 buah bola dan 3 buah kotak. Katakan bolanya ada bola berwarna merah, biru, dan putih. Dan kotaknya ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ada berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Jadi kemungkinan kombinasi pasangannya itu ada berapa di sini. Nah,
Untuk kotak pertama, itu bisa kita dapatkan kemungkinannya kalau tidak diisi bola merah, bisa diisi bola biru, bisa juga bola putih. Nah, ketika kotak satu ini berisi bola merah, maka kemungkinan untuk kotak keduanya itu bisa bola biru dan juga bisa putih. Ketika kotak dua ini kemungkinannya adalah bola biru, maka pastinya kotak ketiga ini adalah bola putih. Ketika kotak kedua ini adalah bola putih, maka kotak tiga ini adalah bola biru. Maka kita mendapatkan urutan, misalkan kasus yang ini adalah MBP, yaitu M untuk kotak 1, B untuk kotak 2, dan P untuk kotak 3. Dan begitu seterusnya untuk kemungkinan yang lainnya. Bisa dapat urutan MBP, MPB, BMP, BPM, PMB, dan PBM. Jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak bisa kita tulis 3. Nah, untuk tiap ini dikali 2, lalu kemudian dikali 1. Dapat ditulis 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 6. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan permutasi? Nah, di sini bisa kita definisikan ya bahwa permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Nah, misalkan jumlah objeknya adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Nah, karena urutan pertama sudah diisi n objek, maka untuk urutan selanjutnya dipilih dari n dikurang 1 objek. Jadi kalau ada 3 objek, maka yang pertama itu kemungkinannya ada 3. Nah, yang keduanya itu bersisa 3 dikurang 1, yaitu 2 objek. Nah, itu contoh saja. Nah, untuk urutan ketiga dipilih dari n-2 objek. Dan seterusnya hingga urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Nah, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dan seterusnya, dikali 2, dikali 1. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini cara penulisannya, n tanda seru, atau kita menyebutnya n faktorial. Nah, ini adalah permutasi. Contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata hapus? Nah, di sini kata hapus memiliki 5 karakter yang berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa merangkai ulang kata hapus ini, maka ada berapa huruf, berapa kata yang bisa dibentuk. Nah, di sini kita perhatikan ya, kita mengalokasikan 5 karakter. Cara pertama yaitu di sini, karakter yang pertama di sini bisa kita isi dengan 5 cara. Untuk yang di sini bersisa 4 cara, yang di sini ada 3 cara, di sini ada 2 cara, dan di sini ada 1 cara. Sehingga 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ini adalah 120 buah kata yang bisa dirangkai. Nah, atau dengan sederhananya bisa ditulis 5 faktorial, yaitu 120 kata. Jadi perkalian 5 dikali 4 dikali 3 dan mengecil hingga dikali 1 ya. Ingat berurutan ini bisa ditulis seperti ini. 5 faktorial. Berapa banyak cara untuk mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Nah, kita bayangkan ya. Silakan teman-teman membayangkan ada 25, katakan ada 25 tempat, di mana di posisi pertama ini ada 25 kemungkinan, di posisi kedua ada 24 ya, di posisi selanjutnya ada 23, ada 22, 21 dan seterusnya hingga 1. Ini bisa ditulis 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dan seterusnya dan dikali 1 ya, atau bisa kita tulis dengan 25 faktorial. Oke, permutasi R dari n elemen. Nah, misalkan ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan
3 buah kotak. Jadi ada 6 buah bola dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah. Jadi masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah. 1 buah bola ya tentunya. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Ini akan saya koreksi ya, penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, penyelesaiannya, kotak pertama itu bisa diisi salah satu dari 6 buah bola yang ada. Berarti ada 6 pilihan di sini. Nah, ketika kita sudah menggunakan salah satu ya, katakan kita ambil satu, kita taruh di sini, sisanya adalah 5. Maka untuk posisi 2 di sini, kotak 2 di sini, ada 5 kemungkinan yang bisa kita pilih. Nah, katakan salah satu kita taruh di sini, berarti tersisa 4 kemungkinan lagi. Nah, di kotak ketiga, ini bisa kita pilih 4 dari yang ada di sini. Berarti ada 4 pilihan. Nah, maka jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah 6 dikali 5 dikali 4 adalah 120. Jadi persoalan yang di sini tadi bisa kita rampatkan atau kita generalisasi. Nah, di mana ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak. Di mana r atau jumlah kotaknya ini kecil sama dengan n. Maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola. Nah, di sini ada n pilihan. Kemudian kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n-1 bola. Kenapa -1? Karena satu pilihannya sudah digunakan di sini. Nah, di sini ada n dikurang 1 pilihan. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n-2 bola. Ada n-2 pilihan di sini. Dan seterusnya hingga kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari n dikurang r-1. Nah, n dikurang r-1 bola. Maka ada n dikurang r ditambah 1 pilihan. Nah, maka jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya ya, dikali dan seterusnya hingga dikali n dikurang r-1. Nah, jadi permasalahan yang ada di sini bisa kita selesaikan dengan yang ada di sini. Atau di sini kita mengenal definisi dari permutasi R dari n elemen. Permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R kecil sama dengan n. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Nah, untuk kasus di sini kita bisa menggunakan persamaan P, N, R. Ini maksudnya adalah permutasi N, R. P ini menandakan permutasi, di mana P, N, R adalah N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya hingga dikali N dikurang R-1. Atau bisa ditulis, ya, rumusnya bisa dikatakan rumus sederhananya ya, adalah n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Nah, ini adalah definisi 2 dari permutasi R dari n elemen. Jadi untuk mempermudah memahaminya, kita contohkan saja ya. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk bilangan 3 angka? Ya, bilangan 3 angka dari 5 angka berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Jika A tidak boleh ada pengulangan angka, B boleh ada pengulangan angka. Nah, penyelesaian yang A. Yang A di sini bisa kita selesaikan dengan kaidah perkalian, yaitu di sini kita perhatikan ya, 3 angka ini bisa kita anggap 3 kotaknya, dan 5 angka berikut ini bisa kita anggap bola-bolanya. Nah,
Maka dengan kaidah perkalian bisa kita kalikan ya, posisi pertama ini ada 5 kemungkinan, kedua ada 4 kemungkinan, dan ketiga ada 3 kemungkinan, yaitu 60 buah. Atau dengan rumus permutasi bisa kita tulis P 5,3. Atau kita masukkan ke rumusnya 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Atau 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Atau bisa ditulis 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1. Nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 60 buah. Nah, untuk yang soal B, boleh ada pengulangan angka. Untuk kasus boleh ada pengulangan angka, ini tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Kita bisa melakukan dengan kaidah perkalian, yaitu angka digit pertama ini ada 5 kemungkinan, karena di sini kasusnya adalah boleh ada pengulangan angka ya. Digit kedua juga bisa 5 kemungkinan di sini, dan digit ketiga juga bisa 5 kemungkinan. Maka untuk kasus yang B, hasilnya adalah 5 pangkat 3 atau 125 buah kemungkinan. Oke. Kode buku di sebuah perpustakaan itu panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf yang berbeda ya, dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Nah, di sini ada 4 huruf, menggunakan 4 huruf, lalu 3 digit selanjutnya adalah angka, 3 angka yang berbeda. Nah, ini penyelesaiannya bisa kita tulis bahwa hasilnya adalah, untuk kasus ini, permutasi 26,4 dikali dengan permutasi 10,3. Kenapa kita menggunakan permutasi di sini? Karena di sini kasusnya terdiri dari 4 huruf berbeda dan 3 angka berbeda. Nah, jadi ketika di sini kasusnya adalah huruf yang berbeda, angka yang berbeda, ini bisa kita lakukan permutasi. Kalau misalkan bisa huruf yang sama, bisa angka yang sama, maka di sini tidak berlaku permutasi. Jadi kondisinya, untuk permutasi di sini harus hal-hal atau objek-objek yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau teman-teman coba hitung, bisa didapatkan hasilnya adalah 258.336.000 buah kemungkinan yang dapat dibentuk. Dalam artian, akan perpustakaan tersebut bisa menampung ya sebanyak ini bukunya. Nah, bisa dibuat pengkodean sebanyak segini. Dalam artian, satu kode itu identik untuk satu buku. Berarti bisa terdapat 258.336 buku. Nah, ini sudah banyak sekali. Sudah bisa dibilang lebih dari cukup untuk satu buah perpustakaan. Oke, di sini ada soal latihan. Teman-teman silahkan membayangkan bahwa terdapat mobil yang mempunyai 4 tempat duduk. Berapa banyak cara 3 orang didudukkan jika andaikan 1 orang harus duduk di kursi supir? Nah, jawabannya sudah ada di sini ya. Kursi supir dapat diisi dengan salah satu dari 3 orang. Atau dalam hal ini bisa kita dapatkan ada 3 cara untuk menempatkan satu orang di posisi kursi supir ini. Nah, sekarang tersisa 3 buah kursi lagi, di mana 3 kursi ini dapat diisi oleh 2 orang lainnya. Nah, maka jumlah cara mendudukkan 3 orang dalam kasus ini ya adalah 3, ini untuk supirnya, dikali dengan permutasi 3,2. Ini untuk 3 kursi 2 orang. Nah, maka kita dapatkan 3 dikali P32 ini adalah, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu ini, N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Yaitu 3 faktorial di sini dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial, atau 3 faktorial ini adalah 6, 3 dikurang 2 adalah 1, 1 faktorial adalah 1, 6 per 1 berarti 6, maka 3 dikali 6 yaitu 18. Nah, kita dapatkan
Jawabannya adalah 15 kemungkinan untuk kasus yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kombinasi. Jadi, ini adalah suatu teori tersendiri sebenarnya, kombinasi. Jadi, harap dibedakan istilah kombinasi yang biasa saya sebutkan sebelum-sebelumnya dengan kombinasi yang ada di sini ya. Di sini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Nah, kombinasi yang ada di sini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan itu diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Nah, jadi mungkin mulai saat ini teman-teman perlu berhati-hati ketika menggunakan istilah kombinasi ya, yang mungkin sebelumnya telah saya gunakan. Nah, untuk kombinasi pada kasus ini ya, ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Dimana kalau permutasi itu urutan kemunculan itu diperhitungkan, maka untuk kombinasi di sini, urutan kemunculan itu kita abaikan. Nah, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama, dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola. Nah, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah permutasi 3,2 dibagi dengan 2. Atau permutasi 3,2 dibagi dengan 2 faktorial atau sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini kita dapatkan 3 dikali 2 per 2. Itu sama dengan 3. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak untuk kasus yang ada di sini. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti ini. Misalkan kita memiliki 2 buah bola. Ya, 2 buah bola dengan warna yang sama. Katakan misalkan kita memberi nama bolanya ini adalah nama A dan ini B. Ya, walaupun sebenarnya ini identik ya, sama. Kita tidak bisa membedakannya. Tapi katakan saja ini A, ini B. Maka ini A, ini B, maka ini bisa saja ini B, ini A. Nah, tapi kalau kita melihatnya karena ini identik dan sama, maka ini bisa kita anggap sama. Ini A, ini B, ataupun ini B, ini A, ini sama, hal yang sama. Karena ini bolanya sama-sama berwarna kuning. Begitu pula dengan untuk kasus yang ada di sini. Kalau misalkan tadi bolanya ada di kotak 1, 2 ya, maka ini ada di 2 dan 3. Nah, kasusnya di sini bisa saja ini A, di sini B, bisa saja di sini B, di sini A. Tapi kalau kita lihat ini sama-sama bola yang berwarna kuning. Lalu bisa saja juga ditaruh seperti ini di posisi kotak 1 dan kotak 3. Anggap ini A, ini B. Nah, bisa saja ini B, ini A. Sekali lagi, ini kalau kita perhatikan, ini kita tidak melihat urutan posisinya. Apakah ini A atau ini B, ini tidak kita lihat. Yang kita tahu bahwa ini adalah sama-sama bola kuning. Nah, ini posisi A, B, BA di sini, ini bisa kita anggap ini sama, bisa kita anggap ini satu kasus. Ini juga bisa kita anggap sama, ini bisa kita anggap satu kasus, dan ini kita anggap sama, ini bisa kita anggap satu kasus. Jadi kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, ada hanya 3 cara di sini. Nah, ini bisa kita anggap kombinasi itu seperti ini. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kombinasi? Jadi bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak itu 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah permutasi 10,3 dibagi dengan 3 faktorial. Nah, kita dapatkan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Ya, ini kita kalkulasi terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan 3 faktorial. Di sini kita dapatkan 10 dikali 9 dikali 8 dibagi dengan 3 faktorial. Hasilnya ada di sini, silahkan teman-teman hitung. Nah, di sini karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Jadi kenapa 3 faktorial di sini? Karena ada 3 faktorial cara untuk memasukkan bola yang warnanya sama. Nah, kombinasi secara umum dapat dikatakan ya,
bahwa jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak dapat ditulis seperti ini. Kita menggunakan simbol C di sini, combination. C, N, R itu adalah ini. Ini kalau teman-teman perhatikan bagian ini adalah bagian permutasinya ya. N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya hingga dikali N dikurang R-1. Nah, kemudian kita bagi dengan R faktorial. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Kita dapatkan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di sini kita bisa juga menulisnya dengan cara penulisan seperti ini. Nah, ini adalah kombinasi. Jadi bisa kita definisikan seperti ini. Jadi kombinasi N, R ini sering dibaca N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. Nah, seperti itu. Ini C, N, R ini bisa dibaca kombinasi N diambil R ya. Seperti itu. Lalu kemudian bisa kita definisikan bahwa kombinasi R elemen dari N elemen, atau bisa kita tulis dengan C, N, R, adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Jadi kunci kombinasi adalah tidak terurut. Jadi kombinasi R elemen dari N elemen atau C, N, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Atau sekali lagi bisa kita tulis seperti ini. Nah, di sini adalah rumusnya atau bisa ditulis seperti ini. Nah, terdapat beberapa interpretasi untuk kombinasi. Salah satunya adalah seperti ini. C, N, R itu merupakan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Nah, misalkan himpunan A itu berisi 1, 2, 3. Maka jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ini adalah 1,2 atau mungkin bisa ditulis 2,1. Nah, di mana 1,2 dan 2,1 ini adalah hal yang sama ya, karena dalam himpunan kita tidak melihat urutannya. Kemudian 1,3 itu sama saja dengan 3,1. Sekali lagi ini sama saja karena kita tidak melihat urutannya. Lalu ada 2,3, ini sama dengan 3,2. Maka kalau kita perhatikan, himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A yang berisi 3 elemen ini adalah 3 buah. Atau bisa kita tulis C 3,2 itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikurang 3 dikurang 2 faktorial. Nah, atau 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikurang 1 faktorial. Nah, di sini kita dapatkan 3 buah. Ini interpretasi yang pertama. Ya, cara penyajian kombinasi yang pertama. Kemudian interpretasi kombinasi yang selanjutnya. C, N, R ini merupakan cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tetapi, urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Jadi kunci utamanya adalah urutannya itu tidak penting. Berbeda dengan permutasi di mana permutasi itu sangat melihat urutan. Sedangkan kombinasi ini tidak melihat urutan. Agar lebih memahaminya, kita contohkan saja ya. Kita lihat contoh yang selanjutnya di sini. Berapa banyak cara membentuk panitia, atau kita sebut dengan komite atau komisi dan sebagainya, yang beranggotakan 5 orang dari suatu fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya,
setiap anggota di dalam panitia kedudukannya itu sama. Nah, misalkan 5 orang yang dipilih adalah A, B, C, D, E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E itu sama saja dengan B, A, C, E, D, sama saja dengan A, D, C, E, B, dan seterusnya. Maka, banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota dari 25 orang anggota ya adalah C25,5. Atau bisa teman-teman hitung nanti hasilnya ada sekitar segini. Ada 53.130 cara. Seperti itu. Oke, contoh yang selanjutnya. Di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2010, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga, nah, di sini membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang dari 10 orang ya di sini ya. Nah, sehingga di sini ada banyak kasus di sini, misalkan A, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. B, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. C, mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya tetapi B tidak. D, mahasiswa B selalu termasuk di dalamnya tetapi A tidak. E, mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Dan F, setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Nah, ini ada banyak contoh kasusnya ya di sini. Oke, penyelesaian yang A terlebih dahulu. Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa masukkan A ke dalam perwakilan, yaitu di sini ada satu cara. Maka akan ada tersisa 9 orang saja. Dari 9 orang ini dipilih 4 anggota perwakilan lainnya. Kenapa 4? Karena satunya sudah ada A di sini. Ada A di sini ya. Nah, jadi untuk mencari dari 9 orang ini dipilih 4 anggota perwakilan lainnya, maka dapat kita hitung dengan sebanyak C atau combination 9,4 cara. Sehingga terdapat, ya kita kalikan 1, yaitu satu cara yang ada di sini, 1 dikali C 9,4. Atau bisa sama dengan C 9,4, yaitu terdapat 126 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A selalu termasuk di dalamnya. Kemudian yang B, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan A dari 10 orang sehingga tersisa 9 orang. Maka kita bisa mencari dengan ada C 9,5 cara atau ada 125 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga A tidak termasuk di dalamnya. Berarti di sini A dikeluarkan duluan ya. Sehingga dari 10 orang ini menjadi 9 orang. Nah, 9 orang ini akan dipilih 5. Sehingga kita merumuskannya C 9,5. Oke, sekarang yang bagian C. Jadi di sini mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya tetapi B tidak. Nah, kita masukkan A ke dalam perwakilan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita keluarkan B, sehingga nantinya akan tersisa 8 orang. Karena A sudah kita masukkan duluan, dan B kita sudah keluarkan, sehingga sisa 8 orang. Nah, dari 8 orang ini kita pilih 4 perwakilan lagi, karena satunya sudah ada A di sini. Jadi, bisa ditulis ada C 8,4 cara. Atau sama dengan 70 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang, sedemikian sehingga A termasuk di dalamnya tetapi B tidak. Untuk yang D, mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya tetapi A tidak. Kalau teman-teman perhatikan ini kasusnya mirip ya dengan yang C. Jadi sama seperti soal C di atas ada 8,4, yaitu kita masukkan terlebih dahulu yang B, kemudian yang A kita keluarkan. Sehingga nantinya akan tersisa 8 orang. Dari 8 orang kita pilih 4 perwakilan lagi karena satunya sudah
diwakilkan oleh B. Jadi sisa 4 lagi. Kita cari 4 dari 8, maka kita tulis C 8,4. Nah, ini sama dengan yang C di sini. Yaitu sama dengan 70 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga B termasuk di dalamnya, tetapi A tidak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya penyelesaian yang bagian E. Mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Nah, di sini kita masukkan A dan B ke dalam perwakilan sehingga tersisa 8 orang. Jadi A dan B ini sudah kita masukkan duluan ya, jadi sisa 8 orang. Dari 8 orang ini nantinya akan dipilih 3 perwakilan lagi karena 2-nya sudah kita masukkan. Maka di sini akan ada C 8,3 cara atau 56 cara ya kalau dihitung di sini. Nah, ada 56 cara untuk membentuk perwakilan yang beranggotakan 5 orang, sedemikian sehingga A dan B selalu termasuk di dalamnya. Nah, bagian yang F ini mungkin agak sedikit lebih panjang ya dari yang sebelumnya. Di sini kasusnya adalah setidaknya salah satu dari mahasiswa bernama A atau B termasuk di dalamnya. Maka di sini teman-teman ingat ini bisa teman-teman menggunakan prinsip inklusi-eklusi. Nah, karena di sini ada atau A atau B. Jadi bisa menghitung A atau B ini dengan cara menghitung kardinalitas dari A ditambah dengan kardinalitas dari B, kemudian dikurangkan kardinalitas dari A irisan B. Atau bisa bisa ditulis seperti ini ya, jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A termasuk di dalamnya. Kita tambahkan ya A termasuk di dalamnya tetapi B tidak ya. Kemudian kita tambahkan dengan jumlah cara membentuk perwakilan sehingga B termasuk di dalamnya tetapi A tidak. Kemudian kita tambahkan jumlah cara membentuk perwakilan sehingga A dan B termasuk di dalamnya. Nah, ini bisa dihitung seperti ini ya. Di sini kita dapatkan 70 dari yang sebelumnya ini. Kita dapatkan bagian ini adalah 70 dan ini adalah 70 dan juga bagian sehingga A dan B termasuk di dalamnya ini ada 56. Nah, maka kalau kita hitung ada 196 cara. Atau cara kedua adalah dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi yang tadi saya sampaikan. Yaitu kita hitung X, yaitu jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A. Kemudian Y, jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan B. Kemudian kita hitung X irisan Y adalah jumlah cara membentuk perwakilan yang menyertakan A dan B. Kemudian, nah kita hitung ya kardinalitasnya, kita dapatkan kardinalitas X ini adalah kombinasi 9,4. Karena A sudah dimasukkan terlebih dahulu. Seperti halnya yang di sini ya. Nah, kita dapatkan adalah 126. Begitu juga dengan Y. Ini adalah kardinalitas dari 9,4 karena kita menyertakan B terlebih dahulu. Kemudian X irisan Y ini adalah kardinalitas C 8,3. Ya, kardinalitas X irisan Y ini adalah kombinasi 8,3 atau sama dengan 56. Nah, kita hitung kardinalitas X gabungan Y itu sama dengan kardinalitas X ditambah kardinalitas Y dikurang kardinalitas X irisan Y. Itu sama dengan 126, kita tambahkan dengan 126, kita kurangkan dengan 56. Yaitu kita dapatkan nilainya adalah 196. Nah, ini hasilnya sama saja dengan yang di sini. Ini cara penyelesaiannya agak sedikit berbeda saja, tapi maksudnya adalah sama. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa soal latihan, tapi di sini hanya ada satu jawaban ya untuk soal nomor 1. Nanti untuk 2 dan 3 silakan teman-teman jawab sendiri. Nah, untuk soal 1 ini sangat bagus sekali untuk bisa membedakan kasus permutasi dan kombinasi. Mungkin teman-teman agak masih bingung kapan menggunakan rumus permutasi dan kapan menggunakan rumus kombinasi. Nah, contohnya soal nomor 1 ini, kursi-kursi di sebuah bioskop itu disusun dalam baris-baris.
Satu baris itu berisi 10 buah kursi. Ada berapa banyak cara mendudukkan 6 orang penonton pada satu baris kursi? Jika A. Bioskop dalam keadaan terang, B. Jika bioskop dalam keadaan gelap. Nah, dengan catatan di sini dalam keadaan gelap, orang-orang di dalam bioskop itu tidak dapat dibedakan. Berarti kita tidak melihat, karena tidak dapat dibedakan ya, maka kita tidak perlu melihat urutannya. Nah, jawabannya untuk yang A di sini, karena di sini adalah dalam keadaan terang, maka kita dapat membedakan orangnya, maka di sini urutan itu adalah penting. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus permutasi. Jadi untuk A kita menggunakan rumus permutasi, jadi di sini jawabannya adalah permutasi 10,6. Nah, di sini 10 buah kursi dan 6 orang penonton. Kita dapatkan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 6 faktorial. Kita dapatkan hasilnya 151.200. Nah, untuk yang B di sini, karena dalam keadaan gelap, maka kita tidak perlu memperhatikan urutannya. Jadi kuncinya itu ya, urutan. Kalau kita urutan itu penting, kita gunakan rumus permutasi. Kalau tidak penting, maka kita gunakan kombinasi. Nah, untuk B ini kita menggunakan kombinasi, yaitu C 10,6. Kita dapatkan 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial di sini. Nah, ini bagian yang ini dikalikan terlebih dahulu ya, karena di sini adalah di dalam kurung. Nah, 10 faktorial dibagi dengan ini, nanti kita akan temukan hasilnya adalah 210 cara. Seperti itu. Nah, untuk soal latihan 2, ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika dan 7 orang mahasiswa jurusan informatika. Berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 4 orang jika A. Tidak ada batasan jurusan di dalam panitia tersebut. B. Semua anggota panitia harus dari jurusan matematika. C. Semua anggota panitia harus dari jurusan informatika. D. Semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Dan E. 2 orang mahasiswa per jurusan harus mewakili. Nah, ini bisa teman-teman latih sendiri ya. Seperti itu. Nanti mungkin bisa saja teman-teman mencocokkan jawabannya dengan temannya yang lain. Jadi ini tidak akan dikumpulkan, ini hanya sekedar latihan saja. Latihan 3, berapa banyak cara membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang yang dipilih dari 7 orang pria dan 5 orang wanita. Jika di dalam panitia tersebut paling sedikit beranggotakan 2 orang wanita. Nah, ini latihan yang ketiga. Silahkan teman-teman kerjakan. Oke, kita masuk ke bagian permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, di sini kita misalkan ada n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama, atau istilahnya indistinguishable. Nah, N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, dan seterusnya hingga NK bola diantaranya berwarna K. Nah, dan N1 ditambah N2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah NK ini sama dengan N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak, ya dengan catatan di sini tiap kotak berisi 1 buah bola. Nah, jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah permutasi N, N. Nah, atau dalam hal ini adalah N faktorial. Dari pengaturan N buah bola itu, maka ada N1 faktorial cara untuk memasukkan bola berwarna 1. Ada N2 faktorial cara untuk memasukkan bola berwarna 2.
dan seterusnya hingga ada NK faktorial cara untuk memasukkan bola berwarna K. Nah, permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, dan seterusnya hingga NK bola berwarna K adalah bisa kita tulis seperti ini. Yaitu permutasi N, nah di mana di sini ada N1, N2, dan seterusnya ada NK ya. Itu sama dengan permutasi N, N dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dan seterusnya hingga dikali NK faktorial. Atau sederhananya bisa kita tulis seperti ini. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dan seterusnya hingga dikali NK faktorial. Nah, ini adalah persamaan untuk permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak itu adalah kombinasi N, ada N1, N2, dan seterusnya sampai NK. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Cn, N1 dikalikan dengan Cn-N1, N2 dikali dengan kombinasi N-N1 dikurang N2, N3, dan seterusnya hingga kombinasi N dikurang N1 dikurang N2 dikurang dan seterusnya hingga dikurang NK-1, N3. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat saja hasilnya. Nah, kita dapatkan bahwa kombinasi N, ada N1, N2, N3, dan NK ini adalah N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial, dikali N3 faktorial, dikali dan seterusnya hingga dikali NK faktorial. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum itu Pn, N1, di mana ada N1, ada N2, dan seterusnya ada NK, itu sama dengan kombinasinya. Nah, yaitu N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial, dikali dan seterusnya hingga dikali NK faktorial. Nah, jika N1 itu sama dengan N2, sama dengan N3, sama dengan dan seterusnya hingga NK itu sama dengan 1 ya, jika nilainya ini semua sama dengan 1, maka rumus di atas ini menjadi permutasi N elemen yang berbeda, yaitu permutasi N, di sini ada 1,1,1 ya. Kenapa 1 di sini? Karena untuk jika ini ya, kondisinya jika N1, N2 ini adalah 1, maka ini itu sama dengan kombinasi yang ini. Nah, ini sama dengan N faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dan seterusnya ya. Nah, ini. Kenapa di sini 1 faktorial? Kenapa di sini 1 faktorial? Karena di sini kita menganggapnya ya, jika N1 sama dengan N2 dan seterusnya ini. Maka kondisi ini nilainya itu sama dengan N faktorial. Karena N faktorial dibagi, ini 1 ya tentu saja ya. N faktorial dibagi 1 nilainya adalah N faktorial. Nah, kita bisa melihat contoh yang menggunakan permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum ini pada contoh 10 di sini. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Nah, di sini penyelesaiannya kita katakan Mississippi ini merupakan elemen dari himpunan S. Kita hitung di sini huruf M itu muncul 1 buah. Ini kita katakan N1. Huruf I ini muncul 4 buah, kita katakan ini adalah N2. Huruf S ini 4 buah juga, ini kita katakan N3. Dan huruf P ini ada 2 buah, ini kita katakan N4. Nah, cara pertama kita bisa menghitung jumlah stringnya dengan menggunakan cara yang tadi. Dengan menggunakan permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum ini. Maka kita dapatkan P11 titik koma, nah ini 1 untuk N1 ya. 4 untuk N2, 4 untuk N3, dan 2 untuk N4. Nah, ini kita tulis seperti ini. Itu sama dengan, nah kita masukkan rumus ini. Nah, rumus yang ini. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial. Nah,
N faktorialnya adalah 11 faktorial ya, di sini N dibagi dengan 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Bagian ini dikalikan terlebih dahulu, baru nanti ini dibagi dengan yang ini. Ini baru akan membagi ini. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah 3, 4, 6, 50. Atau misalkan kita bisa juga menghitung dengan cara kedua, yaitu menghitung jumlah stringnya dengan cara kombinasi 11,1 dikalikan dengan kombinasi 10,4 dikalikan dengan kombinasi 6,4 dikalikan dengan kombinasi 2,2. Ini kita dapatkan hasil yang sama. Nah, kenapa di sini 11,1? Nah, di sini misalkan satu buah ya, maka di sini masih ada 11 karakter. Di sini 11,1. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan 1 di sini, maka untuk selanjutnya ini sisa 10. 11 kurang 1 ya, sisa 10 di sini, maka dikali dengan C 10,4. Nah, untuk yang selanjutnya, karena di sini sudah kita ambil 4 ya, di sini bersisa 6. Nah, di sini makanya kombinasi 6,4 untuk yang ini. Lalu selanjutnya, yang 6 ini sudah digunakan 4, ini sisanya 2. Nah, ini bisa ditulis C 2,2. Nah, kita dapatkan hasilnya sama ya di sini. Jadi di sini dengan permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum ini, kita bisa menghitung dengan lebih mudah. Seperti itu. Untuk kasus yang seperti ini ya, misalkan kita memiliki beberapa buah, katakan beberapa buah bola yang warnanya sama. Misalkan ada 1 buah bola warna merah, ada 4 buah bola warna biru, ada 4 buah bola warna kuning, dan ada 2 buah bola berwarna hijau. Nah, ini kita ingin membentuk suatu kata dengan menggunakan huruf-huruf atau menggunakan bola-bola yang ada. Ini bisa kita anggap seperti itu. Lalu kemudian contoh selanjutnya. Berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Bila Billy mendapat 4 buah mangga dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga. Nah, penyelesaiannya mangga Billy itu ada 4 ya di sini, bisa kita simbolkan BB. Mangga Andi ada 2, bisa kita simbolkan AA ya di sini, dan mangga Tony ada 2 juga, bisa kita simbolkan dengan TT. Nah, maka kita dapatkan total keseluruhannya N adalah 8. Ya, 8 buah mangga. 8 buah mangga. Nah, N1-nya ada 4 ya untuk Billy. N2 ada 2 untuk Andi, dan N3 ada 2 juga untuk Tony. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus yang ada ya. Maka jumlah cara untuk membagi seluruh mangga itu adalah ada 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 8 ini adalah totalnya di sini ya. Ini 4 ini adalah yang tiap-tiapnya. Maka di sini ada 420 cara. Seperti itu. Oke, lalu di sini ada bagian kombinasi dengan pengulangan ya. Misalkan terdapat R buah bola yang semua berwarna sama dan tersedia N buah kotak. Nah, di sini kita bisa tinjau 2 kasus berikut. Pertama, jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola adalah C, N, R. Nah, kasus kedua, jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, atau tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola adalah C, N ditambah R-1, R. Nah, di sini bisa perhatikan bahwa C, N plus R dikurang 1, R ini sama dengan kombinasi N plus R dikurang 1, N-1. Nah, ini untuk kasus kombinasi dengan pengulangan. Jadi, dalam artian, kalau misalkan kita ibaratkan ya tadi ya, ada kotak dan ada bola. Nah, kalau sebelumnya itu kan 1 kotak hanya 1 bola.
Nah, kalau ini bisa lebih dari satu bola untuk satu kotak. Nah, ini kita bisa menggunakan kombinasi dengan pengulangan. Ya, sebagai contoh, pada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4, kita dapatkan hasilnya adalah 12. Nah, X1 adalah bilangan bulat besar sama dengan 0. Ada berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, di sini kalau kita perhatikan penyelesaiannya ya, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bagian di sini. Nah, analoginya seperti ini. 12 bola, nah di sini bisa kita anggap 12 buah bola itu akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak, yaitu 4 kotak yang ada di sini. Dalam hal ini, N itu sama dengan 4, dan R adalah 12. Jadi N ini adalah jumlah kotak dan R ini adalah jumlah bolanya. Nah, bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, salah satu cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Kotak 1 diisi 3 buah bola. Nah, di sini bisa ditulis X1 sama dengan 3. Kotak 2 diisi 5 buah bola. Nah, ini bisa ditulis X2 sama dengan 5. Kotak 3 diisi 2 buah bola, ini bisa ditulis X3 sama dengan 2, dan kotak 4 diisi 2 buah bola, atau X4 itu sama dengan 2. Nah, kalau kita hitung X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu adalah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 adalah 12 ya, memenuhi persamaan ini. Tapi ini baru satu kondisi saja. Ini adalah salah satu cara pembagiannya saja. Nah, ini hanya salah satu solusinya, maka kita bisa menghitung semua solusinya adalah sebanyak dengan rumus ini. Cn plus R dikurang 1, R itu sama dengan C4 ditambah 12 dikurang 1, 12. Atau bisa ditulis C15, 12. Hasilnya adalah 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini kita dapatkan 455 buah solusi untuk kasus di contoh 13 ini. Jadi, untuk kombinasi dengan pengulangan ini, nah untuk lebih memahami ini ya, yang ada di sini bisa memperhatikan contoh yang 13 ini. Nah, kita ketahui bahwa ini baru salah satu cara pembagiannya. Nah, maka semua cara pembagiannya itu bisa kita hitung dengan rumus yang ada di sini. Seperti itu. Oke, contoh selanjutnya, contoh 14. Berapa banyak solusi bilangan bulat X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12 jika X1 besar sama dengan 2 dan XI lainnya besar sama dengan 0. Nah, ini kondisinya X1 lebih besar atau sama dengan 2 ya. Jadi minimum X1 ini ada 2. Ada 2. Nah, ini bisa kita analogikan, ada 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Namun karena X1 besar sama dengan 2, maka kita masukkan 2 bola terlebih dahulu ke dalam kotak X1 agar X1 dijamin terisi minimal 2 buah bola. Maka bola yang tersisa adalah 12 dikurang 2, yaitu ada 10 nih yang tersisa. Nah, 10 bola ini dibagi lagi ke dalam 4 kotak, yaitu termasuk juga di sini adalah X1. Nah, sekarang N itu ada sama dengan 4 dan R itu sama dengan 10. Kenapa 10? Karena 2-nya sudah dialokasikan duluan dengan X1. Sehingga jumlah seluruh solusinya adalah sebanyak C4 ditambah 10 dikurang 1, 10. Atau C13,10 atau sama dengan 13 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 3 faktorial. Ingat bagian ini dikalikan terlebih dahulu ya, karena berada di dalam kurung. Baru nanti 13 faktorial membagi yang ini tadi. Kita dapatkan hasilnya adalah 286 buah solusi. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh 15. Terdapat 20 buah apel dan 15 buah jeruk. Ini dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel dan jeruk. Atau tidak sama sekali.
Nah, berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, penyelesaiannya kita hitung terlebih dahulu nilai N-nya. N-nya ini ada 5 orang anak. Ada 5. Kemudian R1 di sini ada 20, yaitu apel ya. Dan R2 ini ada 15, yaitu jeruk. Nah, kita membagi 20 apel kepada 5 anak terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan C 5 ditambah 20 dikurang 1, yaitu ada 20, C 5 ditambah 20 dikurang 1, 20 cara. Nah, kemudian untuk yang jeruk, kita bagikan 15 jeruk kepada 5 anak. Nah, ini bisa kita hitung C 5 ditambah 15 dikurang 1, 15 cara. Nah, jumlah cara pembagian kedua buah itu adalah C5 ditambah 20 dikurang 1,20 dikalikan dengan C5 ditambah 15 kurang 1,15. Nah, ini bisa ditulis C24,20 kita kalikan dengan C19,15. Nah, ini bisa teman-teman hitung sendiri ya. Hasilnya ada berapa cara. Kenapa kita menggunakan perkalian di sini? Karena di sini membagikan 20 buah apel dan 15 buah jeruk. Nah, kita mengkalikan hasil kombinasi yang di sini dan kombinasi yang di sini. Seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa soal latihan ya. Mungkin teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu, lalu menjawabnya, dan kemudian mungkin bisa bertukar informasi dengan teman lainnya, apakah sudah sama atau belum jawabannya. Di sini bisa teman-teman baca ya. Latihan ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya atau bagian yang selanjutnya ya. Di kombinatorial ini yaitu koefisien binomial. Nah, koefisien binomial ini erat kaitannya dengan segitiga Pascal seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, ketika kita misalkan X tambah Y pangkat 0 itu sama dengan 1, X tambah Y pangkat 1 itu adalah X tambah Y, X tambah Y pangkat 2 itu adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian dan seterusnya ini, kalau teman-teman perhatikan ya, ini mengikuti pola yang dinamakan pola segitiga Pascal. Jadi kalau teman-teman perhatikan, X ditambah Y pangkat N itu sama dengan kombinasi N, 0 dikali X pangkat N, ditambah kombinasi N, 1 dikali Xn min 1, ditambah kombinasi N, 2 dikali X N min 2 dikali Y pangkat 2, dan seterusnya hingga ditambah C kombinasi N, K dikali X pangkat N dikurang K dikali Y tambah K ditambah dan seterusnya hingga ditambah C N, N dikali Y pangkat N. Nah, maka di sini bisa kita tulis seperti ini. Jadi sigma C N, K dikali dengan X N min K dikali YK untuk nilai K sama dengan 0 sampai N. Nah, koefisien untuk X N min K YK adalah kombinasi N, K. Nah, bilangan kombinasi N, K ini disebut dengan istilahnya koefisien binomial. Nah, ini adalah koefisien binomial. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, ini cara mendapatkan nilai-nilai yang ada di sini adalah sebagai berikut. Nah, ini juga kadang dikenal dengan istilah segitiga Pascal ya. 1, kita mulai dari 1 di sini, lalu 1, 1 di sini. Lalu kemudian pada bagian yang pinggiran ini akan selalu 1 ya. Nah, untuk mengetahui nilai yang ada di sini, maka kita jumlahkan yang di atasnya. 2 di atasnya pada bagian kiri dan bagian kanan, yaitu 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, untuk mendapatkan nilai 3 di sini, kita jumlahkan 1 dengan 2, yaitu 3.
Untuk mendapatkan nilai yang ada di sini, kita jumlahkan 2 dengan 1 di sini, yaitu 3. Misalkan selanjutnya, untuk mendapatkan nilai yang ada di sini, kita jumlahkan 1 ditambah 3, yaitu 4. Untuk mendapatkan nilai yang ada di sini, kita jumlahkan 3 ditambah 3, yaitu 6. Dan seterusnya. Nah, ini adalah koefisien binomial. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ya, koefisien binomial ini erat kaitannya dengan segitiga Pascal. Nah, bahwa nilainya ini pada bagian kiri dan bagian kanan ini akan serupa. Perhatikan, akan ada kemiripan ya, 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, 1, 6, 15. Nah, kalau kita lihat dari kanan juga sama, 1, 6, 15. Nah, mungkin kalau misalkan bilangan itu jumlahnya ganjil, 20, maka yang misalkan contoh di sini adalah 20, maka ini hanya 1 karena ganjil kondisinya. Kalau genap, maka kalau kita perhatikan ya, contoh di sini 17, 21, 35, 35, 21, 71. Nah, ini seolah-olah ada pencerminan, mirror image di sini. Nah, langsung saja sebagai contoh ya, contoh kasus yang menggunakan koefisien binomial, yaitu misalkan jabarkan 3x dikurang 2 pangkat 3. Nah, di sini 3x dikurang 2 pangkat 3, kita bisa melakukan penyelesaiannya. Kita misalkan A itu adalah 3x dan B adalah min 2. Nah, maka kita bisa menggunakan, maka A tambah B pangkat n, atau di sini dalam hal ini adalah pangkat 3, adalah seperti ini. Kombinasi 3,0 dikali A pangkat 3, ditambah kombinasi 3,1 dikali ini, kemudian ditambahkan dengan ini, dan juga ditambahkan dengan ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini A pangkat 3, untuk yang selanjutnya itu berkurang nilai A-nya, tapi B-nya bertambah. Nah, di sini kalau sebelumnya sebenarnya di sini ada B pangkat 0 ya. B pangkat 0, tapi karena B pangkat 0 adalah 1, maka ditulis A pangkat 3 saja. Nah, nilai pangkat A-nya itu semakin ke kanan semakin berkurang ya. Di sini 3, 2, di sini 1. Nah, kalau yang B itu semakin bertambah. B1, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Nah, di posisi ini nilai A-nya adalah A pangkat 0. Nah, ini kita bisa masukkan ya nilai A dan B-nya sesuai dengan yang ada di sini. Kita dapatkan bagian yang ini, koefisiennya adalah 1, bagian ini koefisiennya adalah 3, bagian yang ini koefisiennya adalah 3, dan bagian ini koefisiennya adalah 1. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 27x pangkat 3 dikurang 54x kuadrat ditambah 36x dikurang 8. Jadi salah satu kemudahannya adalah untuk mempermudah menghitung perpangkatan ya dari penjumlahan dua buah bilangan dengan perpangkatan yang lebih besar dari yang mungkin sebelumnya teman-teman pelajari, misalkan pangkat 2 atau pangkat 3. Itu kan masih tergolong sederhana. Bagaimana dengan pangkat 10, pangkat 12, dan seterusnya. Nah, itu bisa dipermudah dengan menggunakan koefisien binomial di sini. Nah, ini menyesuaikan perpangkatannya ya. Ini untuk pangkat, nah di sini untuk pangkat 0, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Makanya ketika misalkan katakan ya A ditambah B pangkat 2, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Bagaimana dengan AB pangkat 3? Hasilnya adalah A pangkat 3. Nah, ditambah 3A kuadrat B, ditambah 3AB kuadrat, ditambah B pangkat 3. Bagaimana dengan AB pangkat 4? Nah, dengan ini kita bisa dipermudah nih. Misalkan A tambah B pangkat 4 ya. Di sini saya bisa menghitungnya langsung. Di sini A pangkat 4 dikali dengan 4A pangkat 3B dikali dengan 6A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah dengan, ditambah dengan
4A B pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 4. Misalkan kalau pertanyaannya A tambah B pangkat 5. Nah, hasilnya adalah A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 10 A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah 5A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Nah, bagaimana dengan A ditambah B pangkat 6? Hasilnya adalah A pangkat 6 ditambah 6A pangkat 5B ditambah 15 A pangkat 4 B pangkat 2 ditambah 20 A pangkat 3 B pangkat 3 ditambah 15 A pangkat 2 B pangkat 4 ditambah 6A B pangkat 5 ditambah B pangkat 6. Nah, jadi kita bisa menggunakan koefisien binomial untuk melakukan perpangkatan yang seperti ini. Nah, ini akan sangat membantu sekali. Kemudian contoh 17 yang selanjutnya. Tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X dikurang Y pangkat 5. Nah, di sini X dikurang Y pangkat 5 ini bisa kita tulis sebagai X ditambah min Y, kita pangkatkan dengan 5. Di mana kita anggap X ini adalah A dan min Y ini adalah B-nya. Maka kita bisa melihat suku keempatnya adalah berapa. Nah, dalam perpangkatan pangkat 5, kita lihat pada bagian ini. Nah, ini adalah perpangkatan 5. Nah, suku keempat berarti kita ambil di sini 1, 2, 3, 4. Berarti kita lihat di sini. Kita dapatkan koefisiennya adalah 10. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di sini adalah 10. Di sini A-nya pangkat 5, di sini A-nya pangkat 4, di sini A-nya pangkat 3, di sini A pangkat 2. Nah, berarti di sini 10 A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Ya, 10A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Nah, kita masukkan kembali. 10A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Kita ganti nilai A-nya itu jadi X dan B-nya itu adalah min Y. Nah, kita dapatkan min 10 X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, ini cara mendapatkan suku keempat dari kasus di sini. Sekali lagi mungkin di sini agak kesulitan ya untuk memahaminya. Saran saya adalah silahkan diulang-ulang atau teman-teman bisa mencari referensi sendiri yang sesuai dengan topik ini. Kali ini adalah tentang koefisien binomial yang dimana digunakan untuk menghitung perkalian yang seperti ini. Misalkan ada dua buah bilangan, kita lakukan perpangkatan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Jadi di sini akan tentu saja dengan koefisien binomial ini akan sangat membantu dalam kita menghitung perhitungan yang seperti ini. Di mana koefisien binomial ini atau segitiga Pascal ini sebenarnya kita dapatkan dari kombinasi yang ada di sini. C30, C31, C32, C33, di mana nilai A-nya semakin ke kanan akan berkurang, sedangkan bagian B ini semakin ke kanan akan bertambah. Sehingga kalau misalkan kita jumlahkan ya, misalkan dalam contoh ini adalah pangkat 3. Nah, ini bagian ini jumlahnya 3. Nah, ini 2 ditambah 1 ini adalah 3 ya pangkatnya. Kalau misalkan teman-teman agak kesulitan untuk kapan misalkan A-nya pangkat 2, B-nya harusnya berapa gitu. Jadi kalau pangkat 3 ketika A-nya pangkat 2 berarti B-nya pangkat 1. Ketika A-nya pangkat 1, maka B-nya pangkat 2. Pokoknya jumlahnya harus sama dengan yang ada di sini. Itu 3. Nah, ini akan membantu sekali. Oke, kemudian ada yang dinamakan pigeonhole principle. Di mana pigeonhole principle ini merupakan ya
istilahnya prinsip sarang burung merpati. Jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, jadi objeknya itu lebih banyak satu ya dibandingkan jumlah kotaknya, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, buktinya di sini misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Maka total jumlah objek yang paling banyak adalah N. Ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit N plus 1. Nah, prinsip sarang merpati ini adalah jika diterapkan dengan baik, akan memberikan banyak objek-objek yang ada. Ya, akan memberikan hanya objek-objek yang ada ya, dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Nah, pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari satu ekor merpati. Sebagai contoh, dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama. Sepakat ya? Kenapa? Karena alfabet kita ada 26 huruf, sedangkan jumlah mahasiswanya ada 27. Katakan paling tidak tiap mahasiswa itu alfabetnya berbeda-beda. Sehingga akan ada 26 mahasiswa yang alfabetnya berbeda, tapi karena di sini ada 27, mau tidak mau satunya itu harus menggunakan alfabet antara A sampai Z, di mana alfabet A sampai Z ini pastinya sudah ada yang sudah ada mahasiswa yang menempatinya. Nah, jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alfabet sebagai 26 buah sarang merpati, kita bisa menetapkan pemasangan 27 huruf awal nama ke 26 huruf alfabet seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Nah, menurut prinsip sarang merpati, beberapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf awal nama mahasiswa. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak, dalam kasus ini tanpa melihat ke dalam kotak ya, untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Nah, penyelesaiannya, jika setiap warna dianggap sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1, atau sama dengan 4 bola, atau di sini bisa diibaratkan merpati, maka dapat dipastikan sepasang bola yang berwarna sama ikut terambil. Nah, jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jadi, dalam kasus ini, 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Nah, kemudian di sini prinsip sarang merpati yang dirampatkan, yang digeneralisir. Jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Teman-teman perhatikan di sini ya, menggunakan simbol seolah-olah seperti siku ya. Tapi di sini sikunya hanya di atas. Nah, ini maksudnya adalah pembulatan ke atas. Ada juga yang sikunya itu hanya di bawah, itu berarti pembulatan ke bawah. Nah, jadi saya ulang kembali, jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N, ya, pembulatan ke atas M per N objek. Contoh, di antara 50 orang mahasiswa, terdapat paling sedikit
50/12 atau kita bulatkan ke atas ini ya. Ini terdapat paling sedikit 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Nah, contoh selanjutnya. Tinjau kembali contoh 20. Yaitu yang ini ya, contoh 20. Berapa paling sedikit jumlah bola yang harus diambil dari dalam kotak sehingga 3 pasang bola yang setiap pasangannya berwarna sama terambil? Nah, penyelesaiannya, 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama berarti semuanya 6 buah bola. Pada masalah ini, N masih tetap sama dengan 3, yaitu jumlah warnanya. Dan kita perlu mengambil paling sedikit M buah bola untuk memastikan bahwa M/3, kita bulatkan ke atas, yaitu sama dengan 6 bola, mengandung setiap pasang bola yang berwarna sama. Nah, nilai M sama dengan 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 16. Jika kita hanya mengambil 15 bola, maka mungkin saja hanya terambil 2 macam bola yang berwarna sama. Jadi dalam konteks ini, dalam kasus ini, dalam contoh ini, jumlah 16 buah bola adalah jumlah minimal yang perlu kita ambil dari dalam kotak untuk memastikan bahwa 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama terambil. Nah, itu. Sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa kesulitan, silahkan bisa mengulang materi yang ada, atau bisa mencari referensi lainnya. Saya rasa banyak sekali referensi lainnya di sana, dan mungkin dengan cara penjelasan yang berbeda. Barangkali cara penjelasan tersebut lebih cocok dengan teman-teman sekalian. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan minggu kali ini. Seperti biasa, jangan lupa cek kuis dan tugasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.